Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelas untuk memulai pembelajaran. Kamu pimpin baca doa. Iya, bagus. Terima kasih kalian sudah memulai pembelajaran dengan membaca doa. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, bagus. Bagaimana kabarnya Zahra hari ini? Iya, bagaimana kabarnya Anggi hari ini? Iya, bagaimana kabarnya Al-Bukhari hari ini? Iya, bagus semuanya. Perasaannya senang, bergembira ya. Nah, untuk pelajaran kita pagi ini yaitu pelajaran coding ya. Namun sebelum memulai pelajaran, ini ada kesepakatan kita dalam belajar. Yang pertama yaitu harus be on time, tepat waktu. Yang kedua yaitu tidak boleh meninggalkan ruang kelas selama pembelajaran. Berikutnya adalah harus mengacungkan tangan jika ingin bertanya atau berpendapat. Dan berikutnya semua harus berperan aktif ya, tidak boleh ada yang diam saja. Tetapi kita semua di dalam kelas nih, semua anggota kelompok semuanya harus aktif. Yang berikutnya yaitu harus produktif, menghasilkan ya. Hasilnya apa? Ilmu yang kita dapatkan. Yang berikutnya, mengikuti pembelajaran harus sampai akhir. Jangan sampai setengah belum selesai terus meninggalkan ruang kelas. Berikutnya, belajar itu harus ikhlas. Ya, kalau kita belajar ikhlas, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Ya, ayo semangat belajar. Good luck. Ya, ayo semangat belajar. Namun untuk menambah semangat dan menambah rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Iya, bagus ya. Itu lagu nasional untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air kita ya, rasa nasionalisme kita. Berikutnya nih, kita bersama-sama akan bertepuk gembira dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Yuk. Bangun pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo belajar rapat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Pagi beribadah olahraga, belajar makan sehat dan bergizi. Ayo belajar rapat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Nah, bagaimana kelas 5? Kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu. Iya, itu kan yel-yel kelas kita. Sekarang Ibu ingin bermain konsentrasi kalian. Apakah sudah konsentrasi mengikuti pembelajaran? Konsentrasi. Konsentrasi.
duduk, duduk, berdiri, duduk, berdiri, berdiri, duduk. Iya, bagus. Kalian berarti sudah konsentrasi mengikuti apa yang Ibu instruksikan ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu materi berpikir komputasional dengan tujuan. Yang pertama, kamu harus memahami apa itu konsep dasar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian juga harus bisa menerapkan berpikir komputasional itu untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian pernah setiap hari menggunakan HP. Menggunakan HP setiap hari? Iya, ada apa di aplikasi HP kamu? Apa yang biasa kamu pakai di aplikasi HP? TikTok, apalagi? YouTube, apalagi? Iya, game ya. Itu semua adalah konsep dalam menerapkan berpikir komputasional. Apakah TikTok itu berjalan sendiri? Tidak kan? Harus dioperasikan oleh kalian. YouTube juga harus diperintahkan oleh kalian ya. Nah, bayangkan jika kamu bisa membuat aplikasi sendiri, menjadi TikToker misalnya, menjadi YouTuber. Ya kan? Lebih hebat menjadi TikToker, menjadi YouTuber nanti hari depannya ya. Nah, di sini kalian akan melihat film animasi tentang berpikir komputasional. Lihat ya, lihat dengan fokus. Lihat ya, fokus lihat. Lihat semuanya. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan, pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya segar banget, indahnya desa ini. Jauh mata memandang ke dengan sawah. Jadi kita perlu berpikir Eyang nih. Gimana kalau kita berpikir aja supaya Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal terus Dengan posisi artinya memecah masalah besar jadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Semua perhatikan ya, fokus ya dengan videonya. Tapi susah banget ya dapetnya. sabar, tenang saja itu. Ikan sudah dikumpul di bawah banyak awan. terlihat ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawah. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alamnya. Pengenalan pola adalah kehidupan atau pola dari pelajaran ini. Wah, ada banyak pohon di situ. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang sudah makan. Dan ini terlalu banyak yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstrak. Kita hanya mengirim informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke,
Sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Kalian dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Itu kalian tadi sudah melihat film animasi apa itu berpikir komputasional dan prinsip-prinsip berpikir komputasional. Namun untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di sini. Pengertian berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang terstruktur dan sistematis untuk memecahkan masalah. Mirip seperti bagaimana komputer bekerja, mirip sebagaimana HP bekerja ya. Berikutnya, apa sih manfaat berpikir komputasional itu? Manfaatnya banyak sekali, yaitu membantu menyelesaikan masalah dengan teratur. Kemudian membuat pekerjaan lebih cepat dan efisien. Berikutnya membantu kemampuan menganalisis, mendorong ide-ide baru dan kreatif, serta membantu kerja sama dalam tim ya. Berikutnya, orientasi berpikir kritis dalam berpikir komputasional. Kalian harus sudah mempunyai pikiran yang kritis. Ada kaitannya dengan berpikir komputasional. Keterkaitan hubungan antara berpikir komputasional dengan berpikir kritis tidak dapat dipisahkan. Karena prinsip-prinsip yang ada dalam berpikir komputasional membangun cara berpikir sehingga membantu seseorang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan logis dan efektif. Nah, tadi itu kan di dalam film animasi yang tadi kamu sudah lihat ya, dalam film animasi tadi ada prinsip-prinsip berpikir komputasional. Iya, prinsipnya apa saja? Prinsip berpikir komputasional, yaitu yang pertama dekomposisi, kedua pattern recognition, abstraksi, dan algorithmic thinking. Apa sih dekomposisi itu? Mari kita lihat. Dekomposisi atau memecahkan masalah atau pecah masalah ya. Di sini kita artinya membagi masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil agar mudah diselesaikan. Ini dekomposisi. Misalnya kita mau membersihkan ruang kelas. Ada yang menyapu, ada yang mengelap jendela, ya kan? Ada yang mengelap meja, ada yang mengepel, ada yang membuang sampah. Itu dekomposisi. Jadi pecah masalah, dibagi-bagi ya. Itu dekomposisi. Jadi pekerjaan yang berat akan terasa ringan dan cepat selesai. Prinsip yang kedua yaitu pattern recognition atau pengenalan pola. Apa sih pengenalan pola? Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan yang untuk menemukan solusi yang tepat diterapkan kembali, atau dengan kata lain adalah menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Seperti kita ada kan ya pola bilangan genap, pola bilangan ganjil, pola bangun ruang. Misalnya pola bilangan genap 2, terus 4, terus 6, terus 8, terus 10, terus 12. Itu kan pola ya, menemukan pola. Terus berikutnya abstraksi, yaitu menyaring hal-hal penting. Abstraksi adalah kemampuan untuk mengambil informasi yang penting-penting saja dan mengabaikan yang tidak perlu. Seperti kita misalnya akan membuat pop mie, kita tidak harus datang dulu ke pabrik pop mie, ya kan? Tentu popnya sudah disediakan. Seperti akan membuat jus mangga, kita tidak harus mencari pohon mangga mana yang sudah berbuah ya. Kita abaikan itu. Kita ambil mangga yang sudah disediakan ya. Kita hanya mengambil informasi-informasi yang pentingnya saja, yang tidak perlu kita abaikan. Kemudian algorithmic thinking atau berpikir algoritma. Berpikir algoritmik yaitu menyusun langkah-langkah instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Misalnya kita akan membuat pop mie. Bagaimana, apa dulu yang harus kita kerjakan, ya kan? Misalnya mau membuat jus mangga, apa dulu yang harus kita kerjakan?
Ya kan? Ya seperti tadi di dalam film animasi juga seperti itu kan? Ya, maka dari itu ini ada lembar kerja yang harus kalian selesaikan. Ya, Ibu bagikan lembar kerjanya. Coba silahkan kalian bekerja sama ya. Dibuka, di situ ada nama anggota, tulis nama anggotanya pakai koma saja, nggak harus pakai nomor ya. Misalnya Al-Bukhari, koma, Aisila, koma, begitu ya. Silahkan. Itu halaman paling depan. Silahkan dikerjakan bersama-sama. Ayo dibuka, silahkan diisi. Iya, ini di sini namanya Al-Bukhari, koma gitu. Nanti ini ada berikutnya tuh lembar-lembar LKPD-nya gitu. Jangan buka dulu yang ada di dalam plastik ya. Silakan ditulis, ayo. Coba ini kan berikan tanda mana saja yang perlu dan tidak perlu. Kita perhatikan saat membuat kopi. Kamu kerjakan itu, kasih waktu 5 menit. Langkah-langkahnya kasih nomor ya. Di sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa dulu yang ke 1? Nah, coba tempel. Kerjasama biar cepet. Tadi ada yang milih urutan gitu, ada yang ngelip. Ibu hitung ya, waktunya mundur. 5, 4, 3, 2, selesai semua ya kan ya. Alhamdulillah sudah selesai semua mengerjakan tugas kelompoknya. Nanti kita akan presentasikan hasil kerja kelompok kalian ke depan dengan membuat pop mie-nya. Jadi kelompok mana dulu nih yang mau maju ke depan? Nih, coba sok maju semua ke depan. Semua ke depan. Ada yang membacakan, ada yang membuat. Yang membuatnya siapa? Silahkan. Ambil pop mie-nya, silahkan berdua. Yang pertama apa dulu, bacakan. Buka kemasan kopi, lalu pisahkan bubur beserta garpunya. Sudah langkah pertama. Langkah kedua apa? Masukkan bumbu dan minyaknya.
Berikutnya apa? Hati-hati ya, bukannya air panas. Udah langsung tuangkan. Secukupnya, ya kan? Ya, sudah cukup. Tutup kembali terma. Setelah itu apa tuh? Ya, sudah ditutup rapat. Nah, kita tunggu berapa menit? Kalau sudah ditutup rapat, tunggu 3 menit. Ya. Ini kita sambil menunggu, kita sambil menjelaskan ya. Ini pop mie tidak harus dikonsumsi setiap hari. Sudah ditunggu 3 menit. Terus apa lagi? Aduk hingga bumbu tercampur merata. Tambahkan bakso sebagai topping. Ya, coba angkat, bisa nggak angkat? Nah, tunjukkan ya. Itu langkah sudah selesai. Ya, udah. Terima kasih. Ini dari kelompok numerasi sudah mendemonstrasikan berdasarkan hasil kerja kelompoknya. Kita kasih tepuk wow. Tepuk wow. Silakan duduk. Sampahnya. Silakan. Udah, yang lain. Sambil menunggu, ya itu kan sudah ditutup rapat ya, kurang lebih tunggu waktu 3 menit. Sambil menunggu, perhatikan bahwa makanan pop mie ini tidak diharuskan dikonsumsi setiap hari. Boleh saja kamu mengkonsumsi pop mie paling tidak 2 minggu sekali, boleh ya. Jangan setiap hari makan pop mie. Yang harus kalian konsumsi setiap hari adalah makanan yang sehat, yaitu sayur dan buah. Pop mie siap disajikan ya. Coba kita kasih aplaus untuk kelompok eksplorasi. Kita kasih tepuk wow. Kasih we. Kasih o. Kasih we. Wow. Silahkan duduk ya. Bukan bumbu dan minyaknya.
Diamkan selama 3 menit. Terus kita beri applause untuk kelompok Cendekia. Kita beri tepuk. Wow. Silahkan duduk kembali. Sudah selesai ya, itu mendemonstrasikan langkah-langkah berpikir komputasional, yaitu algorithmic thinking yang sudah kalian praktekkan tadi, yaitu instruksi sesuai prosedur yang sistematis. Yang sudah belajar tentang berpikir komputasional, ada yang kalian tanyakan? Tidak ada. Ya sudah, kalau tidak ada yang ditanyakan, ini kesimpulan dari berpikir komputasional. Kesimpulannya adalah berpikir komputasional adalah berpikir terstruktur dan sistematis untuk memecahkan masalah, mirip dengan cara kerja komputer. Kemampuan ini membantu menyelesaikan masalah dengan lebih teratur, efisien, logis, sekaligus mengasah kemampuan analisis kreativitas kalian. Sekarang ada evaluasi yang harus kalian selesaikan. Yang sudah selesai silahkan sini dikumpulkan soal evaluasinya. Selesai semua evaluasi, ada tugas untuk kalian kerjakan secara berkelompok di rumah. Tugas selanjutnya yaitu puzzle perkalian. Hari ini kita sudah belajar tentang berpikir komputasional. Prinsip-prinsip berpikir komputasional yaitu apa? Yang pertama, dekomposisi. Terus yang kedua apa? Tadi tuh? Yang kedua adalah mengenal pola. Dan instruksi yang ketiga adalah instruksi yang penting-pentingnya saja. Dan yang keempat yaitu berpikir secara sistematis. Dah, itu saja pembelajaran kita di hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.